Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejuta pengusaha. Saya Andika Putra. Dan saya Jafrial. Saya dari Sulaiman. Tentunya Anda tahu ini siapa ya. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Energy drink, telur air. Apa itu? Telur ayam kota. Karena berhubung air kampungnya nggak ada, kita mainkan ayam kota dulu. Bismillah. Mudah-mudahan jadi asbab kesehatan. Ya, jadi sebenarnya kita tahu bahwa Ustadz Dery adalah guru kita yang Allahu Akbar. hampir semua hidupnya saat ini didedikasikan untuk dakwah. Dan banyak orang berpikir dakwah itu berarti ceramah, padahal dakwah itu artinya luas sekali. Nah, karena kita di komunitas sejuta pengusaha, kita minta nasihatnya dari Ustadz Dery, bagaimana caranya kita yang pengusaha ini ya itu juga bisa berdakwah dalam menjalankan bisnis-bisnis kita. Gimana itu, Ustadz? Jadi begini, betul kata Bang Ijab, banyak orang salah paham menganggap dakwah itu ceramah. Menganggap dakwah itu hanya di majelis-majelis ilmu, dakwah itu hanya di dalam masjid. Bukan. Ya, jadi dakwah ini adalah kerja yang sangat besar, sehingga di dalam Al-Quran itu ditafsirkan qaulan dalam sebuah ayat, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Perkataan itu tafsirnya dinan, agama, luas, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Jadi jelas dakwah ini perintah Allah kepada seluruh umat Rasulullah SAW, karena memang sudah tidak ada nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka kerja kenabian ini, dakwah mengajak orang kepada Allah ini akan tetap ada sampai hari kiamat dan diwariskan kepada seluruh pengikut Rasulullah SAW. Dakwah ini bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Nah, jadi kalau orang menganggap seperti dari ini 24 jam dakwah aja kerjanya gitu, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan enggak juga. Karena saya sebagai seniman, profesi saya kan seniman, ya. Mungkin lukisan, bikin lagu yang dulu lagu metal, sekarang lagu religi. Nah, pikir saya memang apapun yang saya buat, yang saya lakukan dalam profesi saya ini menjadi asbab hidayah. Nah, jadi seniman tuh berdakwah dengan karya-karya positifnya. Kayak semalam kita duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ada pengamen udah tua, kurus, suaranya pun nggak kedengaran nyanyi. Pas dia minta duit, dua orangnya ngasih 2.000. Terus saya panggil, Pak, pinjam gitarnya, saya nyanyi, nanti Bapak minta duit. Saya nyanyi sama dia, dapat duit 500.000. Nah, jadi akhirnya Bapak tuh duduk, kita cerita tentang sholat, kita makmurkan masjid dan sebagainya. Nah, itu dakwah cara saya. Dan itu mungkin ulama-ulama tidak bisa buat hal itu. Ulama berdakwah dengan dalilnya, dengan hujahnya. Ini hadis sahih apa enggak, itu ulama. Kita bukan ulama, nggak boleh ikut-ikutan bicara khilafiyah, nggak boleh debat masalah hukum hakam. Kemudian pemerintah berdakwah dengan undang-undang yang dia sahkan, tanda tangannya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Kemudian muazin berdakwah dengan azannya. Petani berdakwah di sawah. Pedagang, pengusaha berdakwah dengan usahanya. Nah, jadi tidak menghalangi apapun profesi kita, tidak akan menghalangi kita untuk berdakwah. Ajak orang kepada Allah. Dakwah itu sederhana saja, membesarkan Allah, mengajak orang untuk mengenal Rasulullah SAW, mengajak orang daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Di setiap ketemu orang kita ingatkan itu Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ada orang kaya pun Allah yang kaya. Itu semua titipan dari Allah. Ada orang menceritakan rumahnya bagus, itu rumah dunia itu nggak ada apa-apanya, nanti rumah kita di surga. Oh, kalau kita nggak ada duit gimana bisa dakwah? Jangan, bukan. Sebenarnya Islam bukan dengan harta, tapi dengan pertolongan Allah dengan amal-amal. Nah, jadi tugas seorang dai itu sederhana saja, mengajak orang dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Yang kedua, mengajak orang dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Dan yang ketiga, mengajak orang dari cinta kepada amal menjadi cinta kepada amal. Mudah kan? Ya, saya yakin semua orang bisa. Nah, Ustadz, kan banyak orang yang masih bingung tentang esensi rezeki itu seperti apa. Apakah rezeki itu harus dikejar, ataukah rezeki itu memang sudah ditentukan. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain aja, rezeki itu datang. Nah, itu konsep pemikiran yang benar itu seperti apa? Jadi ada dua asbab. Asbab zahir ya, ada asbab ghaib ya. Dua-duanya boleh dibuat, tidak ada masalah. Zahirnya bekerja, ya, ikhtiar ke pasar, kita udah ijab dengan bisnisnya juga, Pak Andika dengan teknik juga untuk mendapatkan rezeki. Petani dia ke sawah, itu zahir ya. Dan dalam asbab zahirnya tidak ada janji Allah. Hai petani, bertanilah kamu, aku beri hasil panen yang banyak, nggak ada.
Sekarang dia bertani, tahu-tahu rugi, makan tikus, hama semua. Hai pedagang, nanti kau kasih untung nggak ada. Jadi asbab zahiriyah ini sangat susah dan berisiko berat. Risikonya berat. Nah, susah payah dan tidak ada jaminan Allah di dalamnya untuk dapatkan untung, dapatkan kesuksesan. Nah, dan yang kedua asbab gaib ya, amal. Contohnya apa tuh? Sedekah, itu asbab rezeki. Salat, duha, tilawah, dakwah, silaturahmi, menikah, salah satunya itu yang asbab amal itu asbab rezeki. Banyak kan kita lihat teman-teman dulu gembel, nggak punya apa-apa, tentu nikah jadi naik mobil mewah, dapat istri kaya kan. Asbab rezekinya dia. Nah, ataupun sebaliknya, perempuan dari kampung tinggal, tentu pas menikah jadi ratu di istana mewah. Nah, jadi banyak asbab-asbab amal itu yang hari ini ditinggalkan umat. Orang lebih yakin kepada perkara yang tidak ada jaminan, tidak ada janji Allah di dalamnya, meninggalkan asbab amal. Gara-gara sibuk berdagang, tinggallah sholat berjamaah. Sementara dalam sholat berjamaah itu dijanjikan keberkahan rezeki. Salah satunya kan. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i belajar kepada guru beliau Imam Malik tentang perkara ini, Imam Syafi'i katakan kita harus ikhtiar. Kita harus bekerja. Kata Imam Malik, kita ta'lim dulu sungguh-sungguh, belajar, kita berzikir, doa sama Allah, banyak salawat, banyak semua dengan amal, nanti Allah hantar rezeki. Kata Imam Syafi'i, kerjalah. Kalau nggak kerja gimana dapat rezeki? Makanya Imam Syafi'i pun pergi ke sebuah kebun kurma ataupun tempat umum anggur, ya, bekerja dengan satu orang. Kemudian setelah dia bekerja dapat buah-buahan. Dengan bangga dia berlari ke gurunya Imam Malik rahmatullahi alaih mengatakan, Ustaz, kan kalau nggak kerja gimana mau dapat buah? Saya kerja dapat buah. Maka dengan tersenyum Imam Malik makan itu bismillah, saya tidak bekerja Allah hantar buah. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Antum mau di jalur yang mana silahkan dua-duanya, tapi yang penting tetap tidak boleh keluar dari sunnah. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya, tidak ada riba di dalamnya, insya Allah berkah. Nah, Ustaz, ini pertanyaan tentang fadilah amal, Ustaz. Ya, jadi kan banyak yang bilang bahwa ngapain kalau misalnya kita sholat berjamaah terus kita berharapnya keberkahan rezeki, kita sedekah kita berharap harta kita ditambah, gitu ya. Berarti itu nggak ikhlas dong, nggak lillahi ta'ala. Nah, apa sih definisi dari lillahi ta'ala sehingga kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sekaligus ya beribadah gitu, Ustaz. Itu kan seakan-akan orang disuruh pilih gitu kan, dunia atau akhirat gitu ya. Jadi gini, memang begitulah cara Allah menghantarkan agama melalui nabi-nabinya, melalui Rasulullah SAW. Setiap nabi memerintahkan amalan, pasti nabi sampaikan fadilahnya. Karena kalau nggak ada fadilahnya orang nggak semangat. Contohnya nih, kita disuruh, Fulan, suatu orang datang, kamu angkat batu besar di depan rumahmu itu, sebesar truk batunya. Kira-kira mau ngangkatnya? Enggak. Apa-apaan perintah batu, gila dia orang itu. Tahu-tahu dikasih tahu, di bawah batu itu ada emas 10 kilo, ada uang 10 M. Terserah mau angkat, maka angkat nggak? Angkat. Jadi Nabi itu kalau memerintahkan amal, Nabi selalu katakan fadilahnya apa, sehingga orang bersemangat dalam beramal. Itu maksudnya. Jadi itu bukan maksud kayak orang menikah kan maksudnya bukan untuk kado kan, tapi mendapatkan istri malam pertama. Hanya orang gila ketika malam pertama sampai subuh dia buka kado, istri nggak dia apa-apain. Gembira dong sama istri, bagaimana dapat kado. Begitu juga dengan surga, itu fadilah, bukan maksud. Maksudnya kita bersama Allah, kita melihat indah wajah Allah, kita diridhoi oleh Allah. Buat apa kita dikasih rumah sama ayah kita, tahu-tahu Allah ayah kita nggak ridho sama kita. Ya, jadi ridho Allah ini yang paling penting. Itu maksud. Jadi bahasa-bahasa ini kadang-kadang dipelintir sama orang-orang jahil untuk dia menghindari diri dari amal tadi. Ngapain kalau sholat aja, jangan minta. Nabi yang sudah minta, yakinkan dengan janji Allah. Nah, jadi fadilah itu janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah menanam pohon di depan Masjid Nabawi, apa kata Rasulullah? Hai Abu Hir, maukah aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini? Mau ya Rasulullah. Ucapkan satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di syurga. Itu fadilah amal. Oh, aku nggak mau beribadah bukan karena surga. Oh, ini wali ini. Ini dia mengutip perkataan-perkataan para orang-orang saleh dulu dan menafsirkan dengan cara nafsunya. Akhirnya nggak sholat.
Oh, kalau surga dan neraka nggak ada, katanya mau sholat nggak? Apa saya gitu kan? Nah, ya udahlah, jangan main-main kata-kata lah. Sekarang kalau diperintahkan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Saya sholat di rumah. Nabi marah. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi marah loh. 5 janji Allah kepada orang yang salat berjamaah: berkah rezeki, siksa kubur dibebaskan, catatan amal sebelah kanan, lintas sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Dan itu pasti. Nah, inilah iman. Kita harus yakin dengan zat Allah, sifat Allah. Dan yang kedua, harus yakin dengan janji-janji Allah melalui lisannya baginda Rasulullah SAW. Sudah sedekah, nanti dilipat gandakan rezeki. Itu janji Allah, diberkahi rezeki. Nah, cuman hari ini kan sebagian orang memanfaatkan ini untuk urusan dunia. Itu salahnya. Kamu sedekah, kamu duha, kamu baca Waqiah, nanti kamu kaya. Saya bilang, karena beberapa orang teman saya ikut pelatihan itu kecewa dia, dicaci maki malah ustaznya. Sudah sedekah habis duit saya nggak kaya-kaya. Katanya anak saya sakit suruh sedekah nanti sembuh, mati anak saya. Ya? Jadi salah ini kadang-kadang ustaz-ustaz ini menjelaskan tentang definisi kaya ini. Kaya yang dimasukkan Nabi itu kaya sih hati, ghina, perasaan kaya. Itu yang penting. Orang punya uang 10.000 dan dia cukup dengan uang itu, dia kaya sudah. Orang punya uang 10 M kurang, miskin. Merasa kurang. Merasa kurang. Jadi definisi orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu yang dijanjikan dengan salat duha, itu yang dijanjikan dari salat waqiah. Bukan berlimpah ruahnya harta. Saya pernah coba tanya sama Bill Gates, pernah salat duha nggak? Kalau masalah duit dunia dipandang itu kan, nah, justru orang-orang terkaya dunia itu nggak ada satupun muslim, kafir semua rata-rata. Jadi bukan itu, kaya miskin itu berhubungan dengan takdir, nasib. Ya, kalau kaya miskin. Dia maksudnya dalam jumlah harta ya. Nah, tapi kalau perasaan kaya itu sifat, sifat yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, tawakal kepada Allah, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, ini yang harus kita usahakan, sifat-sifat ini. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat ini. Bagaimana mensikapi orang yang berkata bahwa kalau banyak uang, banyak harta, itu hisapnya lama? Yeah. Ya, terus itu yang menyebabkan beberapa orang yang ya sudahlah, nggak usah kaya saja gitu kan. Lebih baik mana sih sebenarnya? Jadi gini, dalam Islam ini nggak boleh malas. Nah, malas nih bahkan ada doa untuk supaya hilang sifat malas itu. Ada orang yang memang karakternya itu pemalas dia. Baik bukan cari dunia aja, dia sholat malas, apa pemalas, dia pemalas. Nah, jadi ada teman saya dulu tuh ketika dunianya dia hebat, kemudian dia dapat hidayah, dia tinggalkan dunianya. Terus bapaknya kritik dia, kenapa kamu jadi pemalas? Dia bilang, Pak, aku bukan pemalas. Aku sekarang jam 2 pagi udah bangun. Jam 2 pagi itu aku sudah meminta kepada Allah. Subuh aku udah ke masjid. Habis ke masjid aku sudah baca Quran, aku sudah zikir pagi petang, aku sudah musyawarah. Kemudian jam 8 Rasulullah aku udah keliling di rumah ke rumah ngajak orang ke masjid. Jadi rajinnya dia tuh dialihkan kepada dakwah, kepada amalan-amalan. Nah, jadi ada orang miskin, kemudian ketika dia nggak punya duit, terus kita tanya kenapa kamu kayak gini? Aku ingin sedikit hisab di akhirat, sama gitu kan? Kalau memang benar itu keinginan dia, nggak apa-apa, asalkan dia nggak boleh malas. Kalau dia memang bicara seperti itu, dia mesti buat amal yang banyak. Nah, ini kerja dunia enggak, akhirnya dia apa? Jadi fitnah, minta-minta, menyusahkan. Ah, ini yang nggak boleh. Silahkan kamu miskin, silahkan, tapi jangan menyusahkan orang. Nah, silahkan kamu miskin. Pernah satu orang sahabat menyerahkan seluruh harta kepada Nabi, Nabi kembalikan. Dia bilang, Abu Bakar kenapa diterima? Abu Bakar beda. Saya khawatir nanti anak istrimu jadi pengemis. Nah, jadi boleh kita nggak bekerja dunia, boleh kita minta miskin, boleh kita hidup zuhud apa adanya. Nah, rumahnya beralaskan tanah seperti ada wali Allah. Beberapa orang ulama kita rumahnya betul-betul dari berdindingan seng saja. Silahkan. Dan itu memang karena rasa takutnya kepada Allah, bukan karena malasnya. Nah, dan dia tolak dunia dengan kedatangan orang-orang kayak gini, dikasih duit ditolak. Nah, tapi ketika dia nggak mau bekerja, nggak mau berdagang, tahu-tahu tamak dengan harta orang, datang ke rumah orang kaya, orang lagi makan dia duduk di sana, yang harap dibayarin. Ini nggak boleh.
Nah, jadi boleh silakan mau milih jalur jadi orang kaya gunakan harta untuk agama silakan, ataupun miskin. Syaratnya miskin apa? Nggak boleh meminta kecuali kepada Allah, nggak boleh melihatkan kesusahan kita kepada orang kecuali kepada Allah. Nah, itu boleh syaratnya gitu. Ada. Maka di zaman Rasulullah SAW itu ada dua kelompok sahabat. Ada sahabat yang bekerja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ini berdagang, bisnis, dia kaya-kaya dia. Ada sahabat yang Nabi larang bekerja, Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka ahlu sufah. Mereka hanya di masjid menjaga amalan, menjaga Quran, menjaga zikir, dakwah. Kemanapun ada tugas dakwah dia langsung berangkat, nggak usah mikir. Dan orang-orang kaya inilah yang memikirkan kehidupan mereka. Dan orang ini setiap pulang dari pasar selalu datang ke Masjid Nabawi dan mengikatkan kurma-kurma, daging-daging, makanan-makanan untuk mereka makan. Dan kalau seandainya tidak ada makanan, mereka tahan lapar. Bahkan pernah satu kali Nabi sholat itu satu sampai depan pingsan semua karena lapar. Boleh. Dan dia nggak boleh mengeluh, nggak boleh kata aduh lapar, nggak boleh menampakkan bahwa dia nggak kerja nih, dia di masjid zikir, dakwah-dakwah aja, dia baca Quran aja. Tiba-tiba ada orang kaya, terus dia duduk. Kenapa? Lapar. Nggak boleh nih, nggak boleh. Justru kalau orang tanya, Nabi diganjal perutnya sama batu. Abu Bakar nggak batu, 2-3 batu. Tanya dia, nggak apa-apa. Bahkan Abu Hurairah itu pernah dipikir orang sakit gila ayan gara-gara dia pingsan gara-gara lapar. Nah itu, jadi nggak sembarang nih level-level orang tidak bekerja itu wali-wali Allah, orang-orang hebat. Kalau kita masih pengen punya rumah bagus, masih pengen punya mobil bagus, ya jalan ini, ikut jalan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Semoga apa yang disampaikan tidak sesuai. Ingat ya, saya ingatkan ini kesimpulannya. Kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Ya. Apa artinya kita baik dalam pandangan manusia tapi Allah katakan tidak? Nah, maka orang baik itu ciri-ciri yang pertama, hatinya bersih, terbebas dari kesyirikan, dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan dia tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi. Kita lihat dia, kita ingat Rasulullah. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi, semua cara Nabi. Yang ketiga, salat dia khusyuk. Laki-laki berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan di awal waktu. Kemudian yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Dia suka baca. Dia suka datang bertanya kepada guru-guru. Nah, Nabi katakan siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Kemudian yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Subhanallah. Kemudian yang keenam, dia tawadu, dia tak pernah sekalipun merasa sama atau apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Dia letakkan diri dia di bawah rumput, humble. Nah, itu orang baik. Yang ke-6 ya. Yang ke-7, ikhlas dalam setiap amal. Dia selalu meluruskan niatnya sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal dia selalu istighfar. Habis sedekah istighfar, habis sholat istighfar. Nah, istighfar setelah amal ini tanda ikhlas. Jadi orang ikhlas itu setelah beramal dia merasa bersalah. Bukan disebut-sebut, oh aku pernah nyumbang masjid, istighfar ya. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah dia banyak ingat mati. Ingat mati itu pasti ya, insya Allah. Malaikat maut 70 kali setiap hari bersilaturahmi kepada kita. Coba kalau bayangkan seandainya hari ini kita didatangi malaikat maut dan katakan ini hari terakhir, this is your last day, tomorrow you go home. Besok pulang. Rumah kita di mana? Bukan di dunia, tapi di surga. Di sana tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Itu dari saya. Ingat, ambil yang baik, buang yang buruk. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.